Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Novian Grabs bareng gue Aldi. Di video kali ini gue bakal menceritakan alur film yang berjudul The Naked Gun. Film ini mengisahkan seorang detektif kepolisian yang ditugaskan menangkap dalang perampokan bank, pembunuhan, dan eksperimen gila yang membuat semua orang saling serang satu sama lain. Lantas, bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Daripada penasaran, mending langsung saja kita masuk ke alur cerita filmnya. Film diawali dengan adegan gerombolan perampok bank yang sedang mencuri plot device dari brankas rahasia. Kemudian, Gustafsson yang memimpin aksi perampokan memberikan plot tersebut kepada seorang pria misterius yang ada di dalam mobil. Sementara itu, sejumlah polisi terlihat sudah mengepung para perampok di pintu masuk utama. Namun mereka masih menunggu perintah dari atasannya sebelum bergerak. Lalu tiba-tiba datang nih bocil kematian yang dengan santainya berjalan masuk ke dalam bank. Dan hal mengejutkan pun terjadi. Your ass. Ya, ternyata dia bukanlah bocil kematian. Dia adalah Sersan Frank Durbin Jr., seorang letnan detektif di Police Squad. Biar kata gayanya konyol, absurd, dan terkesan kagak niat, tapi si Frank ini punya kekuatan yang luar biasa. Bahkan dia telah berhasil menangkap 1000 penjahat sepanjang karir kepolisiannya. Frank Drebin, Police Squad. Meski begitu, tingkah konyolnya tetap tak bisa dibenarkan, sebab atasannya yang bernama Dory mendapat laporan dari wali kota kalau Frank dan partnernya yang bernama Ed viral di koran karena bersenang-senang di pemandian. Hal itu membuat citra kepolisian menjadi buruk. Alhasil, Frank dan Ed pun dialih tugaskan untuk menginvestigasi sebuah kecelakaan. Let me be crystal clear. There's a crash up in Malibu, and make sure your body cams are actually turned on. Keduanya berdoa terlebih dahulu di depan foto ayah mereka masing-masing. Frank meminta agar ayahnya selalu memberikan petunjuk melalui burung hantu apabila Frank mengalami kesulitan saat bertugas. Setelah itu, Frank dan Ed langsung menuju lokasi kecelakaan yang berada di Malibu. Ternyata kecelakaan tersebut dialami oleh Simon Davenport yang jatuh ke dalam jurang bersama mobil listrik bermerek EdenTech. He didn't hit the brakes before going over. One of those new EdenTech electric ones. Frank mulai melihat ke bagian dalam mobil, lalu ia menemukan sebuah korek bergambar macan putih, botol obat kosong, dan pil yang sudah dikonsumsi. Sehingga Frank menduga kalau Simon sengaja bunuh diri dengan mengemudikan mobilnya ke dalam jurang. Simon Davenport, 53 years old. Begitu kembali ke kantor, Frank langsung dihampiri oleh Barnes, yaitu detektif yang menggantikannya dalam mengungkap kasus perampokan bank. Barnes menemukan fakta bahwa para perampok tersebut ternyata tidak saling mengenal satu sama lain. Bahkan mereka pun tidak tahu orang yang memerintahkannya. Merasa ada yang aneh, akhirnya Frank pun menginterogasi salah satu anggota perampok untuk dimintai keterangan lebih lanjut. All the thieves had never met each other, and none of them knew who they were working for. Why don't you bring in one of the perps, see if we can get them talking? Setelah itu Frank dapat kabar kalau ada wanita cantik yang sedang menunggu di ruangannya. Frank yang sudah lama menduda itu pun langsung bersemangat menemui wanita tersebut yang bernama Beth Davenport, yaitu adik kandung dari Simon, korban kecelakaan mobil yang kasusnya sedang didalami oleh Frank. Miss Beth Davenport. Beth ingin menyampaikan kalau Simon tidak mungkin mengakhiri hidupnya dengan cara yang seperti itu. Sebab sebelumnya Simon sempat menelpon Beth dan memberitahu bahwa dirinya sedang dalam bahaya. Maka dari itu Beth sangat yakin kematian Simon bukan karena bunuh diri, melainkan dibunuh oleh seseorang. Akhirnya Frank mulai tertarik menginvestigasi kasus ini dengan serius. Ia bertanya tentang siapa Simon dan apa pekerjaannya. He was a programmer for Richard Kane, but Simon was all I had. Kemudian Frank langsung menemui Richard di salah satu bar miliknya. Ternyata di sana sedang ada perayaan atas keberhasilan Richard meluncurkan teknologi terbaru untuk mempermudah pekerjaan manusia. Ya, Richard sangat dihormati oleh kalangan atas. Ia adalah orang yang selalu berhasil menciptakan teknologi dan inovasi baru tanpa merusak lingkungan. You've been there all along. Lieutenant Drebin, Richard Kane. Di tengah canda tawa, Richard menyadari kehadiran Frank. Di sini, Richard mengakui kalau ia sangat mengidolakan Frank karena dedikasinya yang luar biasa di kepolisian. Tanpa basa-basi, Frank menyampaikan tujuannya datang ke bar milik Richard adalah untuk mencari tahu kematian Simon. Terribly depressed. Suicide. Dengan santai, Richard mengungkapkan kalau Simon merupakan sosok penting di balik kesuksesan EdenTech. Tapi hidupnya perlahan hancur setelah ia kecanduan obat terlarang, bahkan sampai membuat nyawanya melayang. Penjelasan yang disampaikan Richard juga senada dengan asumsi awal Frank terkait kematian Simon, yaitu karena pengaruh obat-obatan. Namun ketika Richard merokok, Frank melihat kalau korek milik Richard terdapat gambar macan putih.
Ya, korek tersebut sama persis dengan korek yang ditemukan oleh Frank di dalam mobil milik Simon sebelumnya. Karena penasaran, ia pun bertanya dari mana Richard bisa mendapatkan korek tersebut. It's a supper club I own for some of the city's elite. Setelah dirasa cukup, Frank pun memutuskan untuk pergi. Tapi tiba-tiba Richard malah memberikan hadiah ke Frank berupa mobil listrik yang diproduksi oleh Eden Tech. Mobil ini merupakan keluaran terbaru yang memiliki kecepatan luar biasa. Dilengkapi teknologi canggih seperti autopilot dan sensor suara, sehingga pengemudi hanya perlu duduk santai menikmati perjalanan. Pretty smooth. Impressive. I tell you, this place is falling apart. Di markas Police Squad, salah satu perampok bank terlihat sedang diinterogasi. Frank yang nyamar sebagai bocil saat kejadian itu pun langsung memberikan bukti berupa body cam, sehingga tersangka sama sekali tak bisa mengelak. Di sini sang perampok menjelaskan bahwa orang yang menyuruhnya tak pernah mengincar uang dalam bank, melainkan sebuah plot device yang ada di brankas rahasia. Begitu ditelusuri, ternyata brankas tersebut adalah milik Simon. Akhirnya Frank menyimpulkan adanya keterkaitan antara kasus perampokan bank dengan kecelakaan Simon. There. Box 595. Simon Davenport. Our one case. Sementara itu, Richard yang terkenal memiliki ide gila itu berniat membuat proyek besar bersama para miliarder dengan mengorbankan banyak manusia. It is time for us to admit that I call it the primordial law of toughness device. Plot device yang dicuri dari Simon tersebut memiliki frekuensi gelombang suara yang dapat membuat manusia kembali ke naluri alamiahnya, di mana setiap orang akan saling serang untuk bertahan hidup. Sementara Richard dan miliarder lainnya akan mengungsikan diri ke bunker Eden Tech, sebab mereka ingin menguasai dunia. To its animalistic core. For us, upon detonation, one of my super bunkers around the world, any survivors left will have earned their place alongside us as the founding fathers of a new Eden. Malam harinya, Frank mendatangi bar untuk mencari Richard. Saat tiba, Frank langsung menanyakan keberadaan Richard sambil menunjukkan foto Simon ke seorang bartender. I'm looking for a friend who may have been here before. Menurutnya, Simon sempat minum di bar tersebut, tepatnya di kursi paling pojok. Karena penasaran, Frank pun meminta akses CCTV. Tapi ternyata permintaan Frank tersebut tak dapat dituruti, sebab hanya owner lah yang bisa masuk ke dalam. In the back, but even I'm not allowed in there. Lalu tanpa sengaja, Frank melihat Beth ada di bar tersebut. Sontak ia pun terpana tanpa kata ketika Beth berjalan menuju ke arahnya. Hello, Lieutenant. I'm doing the same thing you are. It has some good parts. Ternyata Beth pun punya misi yang sama karena dari awal ia memang sudah menaruh curiga terhadap Richard. Tak lama kemudian Richard datang di hadapan mereka berdua. Seperti halnya Frank, kecantikan Beth rupanya juga berhasil membuat Richard lemah syahwat. Hal itu dimanfaatkan untuk mengalihkan fokus Richard, sehingga Frank bisa masuk ke ruangan CCTV secara perlahan. Oh, spaghetti, please stay for a drink. You get the footage. I'll keep them occupied. Okay. Frank sempat jatuh dan membuatnya ketahuan oleh para security. Untungnya Frank adalah polisi tangguh yang sangat sulit dikalahkan, meski cara bela dirinya kebangetan konyol. A scat like improv where one lets... Menyadari adanya penyusup, orang kepercayaan Richard yang bernama Gustavo memberikan sinyal bahaya. Tapi di sini Richard sama sekali tidak menggubris, sebab ia masih fokus menghabiskan waktu bersama Beth. Hingga akhirnya kegaduhan yang berasal dari ruangan CCTV pun mulai terdengar keluar. Sehingga Beth memutuskan naik ke atas panggung untuk bernyanyi agar fokus Richard tetap teralihkan. Frank berhasil mengakses rekaman CCTV yang memperlihatkan bahwa Simon terakhir kali minum bersama Richard di bar tersebut. Setelah itu Simon menghampiri Douglas yang merupakan jurnalis investigasi. Bukti tersebut bisa menjadi jawaban siapa saja orang yang terlibat atas tewasnya Simon. Seems Mr. Drebin might be more of a problem than we thought. Tak lama kemudian situasi di bar semakin kacau. Lalu Richard meminta anak buah lainnya untuk masuk ke ruang CCTV. Frank yang panik itu pun dengan cepat bergegas pergi melalui pintu darurat. Setelah itu, Frank menemui Doris untuk melaporkan hasil investigasinya terkait kasus perampokan dan kematian Simon yang diduga saling berkaitan. Tapi di sini Doris menolak laporan dari Frank, sebab ia melakukan itu semua tanpa adanya surat izin dari atasan. Terlebih, ia menyelidiki Richard Kent, orang yang disegani di Los Angeles. Akibatnya, Frank pun mendapat sanksi skors dari Doris. Richard Kane is a very powerful man. And Sid, you're suspended. Suspended?
Di tengah rasa kecewa, tiba-tiba Frank dikejutkan dengan kehadiran Beth yang menunggunya di pintu apartemen. Beth ingin tahu hasil dari rekaman CCTV di bar milik Richard. Turkey needs slow and low. Secara singkat, Frank menceritakan bahwa Simon dan Richard sempat bertemu di bar tersebut. Lalu setelah itu mendatangi Douglas. Hard to clean since my wife died. My condolences. How did she pass? Tanpa mereka sadari, isi obrolannya perlahan mulai menjauh dari pembahasan mengenai Simon. Ya, keduanya malah curhat tentang perasaan dan cinta yang membuat suasana semakin mantap. I don't mind. I like a dirty bird. Dari seberang gedung, Gustavo yang diperintahkan Richard untuk memantau gerak-gerik Frank itu bingung ketika melihat bayangan Frank bersama seseorang. Beberapa hari kemudian, Frank mulai melanjutkan investigasinya dengan mendatangi Douglas. Namun saat ia sampai di apartemen Douglas, ia malah melihat banyak bercak darah di lantai. Ketika berniat membersihkan, Frank menemukan sebuah pisau lalu ia mengambilnya. Rupanya itu adalah sebuah jebakan yang ditujukan untuk Frank. Karena ternyata Douglas telah tewas secara misterius. Dan Frank yang mengambil pisau tersebut bisa saja dijadikan tersangka karena sang pelaku sengaja menjebaknya. Just record, say your name and say I did it. Lieutenant Frank Drebin, I did it. I was being framed. Akhirnya Frank pun digiring pihak kepolisian. Tapi untungnya ia berhasil kabur dengan mobil listrik canggih pemberian Richard. Drive. Di tengah perjalanan, mobil tersebut mengalami gangguan. Frank pun panik karena ia benar-benar terkunci di dalam mobil yang sedang melaju dengan kecepatan tinggi. Car, stop it. What the? Tak lama kemudian, Richard menghubungi Frank untuk memberitahu kalau ia sudah mengambil alih kendali mobilnya, sehingga Frank gak akan bisa kabur. I've taken control of the car. I want to fix mistakes. So that's how Davenport died. Richard berniat mengarahkan mobil tersebut ke laut agar Frank tewas karena terjebak di dalam mobil yang tenggelam. Dan ternyata cara ini sama persis seperti yang dialami Simon, yaitu mengambil alih kemudi dan membuat Simon seolah-olah tewas dalam kecelakaan mobil. Mengetahui fakta tersebut, Frank pun semakin geram, lalu ia berusaha keluar dari mobil dengan menekan semua tombol yang ada di ruang kemudi. Thieves! Out of the way! Setelah berhasil selamat, Frank segera menghampiri Ed untuk meminta bantuan. Namun polisi squad tak dapat membantunya, sebab mereka sudah dibubarkan oleh pemerintah. Selain itu, Frank kini juga berstatus sebagai buronan karena melarikan diri dari pihak kepolisian. Squad is shut down effective immediately. Thanks. Di tengah rasa frustasi, Frank tetap ingin memperjuangkan kebenaran. Ia memutuskan untuk ke rumah Beth dan menceritakan semua yang telah terjadi kepadanya. Frank menjelaskan kalau Richard ingin menyebarkan gelombang dari plot device tepat di malam tahun baru, yang artinya manusia akan musnah karena saling serang satu sama We lain. have something big in store tomorrow for New Year's Eve. I need to do whatever it took to stop the device. Beth baru ingat kalau Simon menciptakan plot itu tujuan awalnya adalah untuk mengendalikan emosi manusia. Itulah alasan mengapa Simon dibunuh oleh Richard. Ya, Richard menginginkan plot milik Simon dan membuat emosi manusia berjalan sesuai kemauannya. Karena Richard ingin menguasai dunia. Hello. Setelah nego dan mohon sana-sini, akhirnya Ed luluh dan bersedia membantu Frank sebelum semuanya terlambat. Mereka bekerja sama untuk menculik Gustavo yang merupakan orang kepercayaan dan diandalkan Richard selama ini. You're not my normal driver. That's not my normal gas. Gustavo tak berkutik setelah dibuat pingsan oleh Ed. Begitu sadar, ia langsung diperlihatkan dengan berita penangkapan Richard. Kemudian Frank memaksa Gustavo untuk menyerah dan memberitahu rencana busuk Richard kepada kepolisian. Sebab saat ini Gustavo dalam posisi terpojok dan tak punya opsi selain memberi jawaban. It was all Kane's plan. It wasn't my plan. Then tell me what really happened. The blast of frequency. WFC fight. Where was it going to put their device? The New Year's ball. Frank pun dengan cepat bergegas menuju pertandingan UFC yang dihadiri oleh banyak sekali penonton. Ternyata Eden Tech lah yang mensponsori acara megah tersebut, sehingga Richard juga berada di lokasi yang sama. With our tonight's sponsor, Eden Tech's Richard Kane. Nah, si Ed ini nyamar jadi penjaga stand minuman untuk para penonton. Sementara Frank mulai mencari posisi lampu bola yang dijadikan tempat plot device milik Simon.
Now, where's Kane? Kane is in the skybox. How much? It's free. Just get the hell out of here. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba Beth muncul di pertandingan tersebut, dan ia langsung menghampiri Richard di ruangan VIP. Tanpa basa-basi, Beth dengan cepat mengeluarkan pistol yang sudah ia persiapkan untuk menembak Richard. Tapi sialnya pistol tersebut sudah disabotase, karena sebenarnya Richard sudah mengetahui rencana busuk Beth, sehingga Beth pun ditahan oleh Richard. Or should I hiding a gun? Another small of her back. Brunette wig. Sementara itu, Frank berhasil menemukan lampu bola yang dimaksud. Lalu ia menaiki lampu tersebut dan membongkarnya untuk mengambil plot device. Tanpa ia sadari, lampu itu turun ke bawah karena Frank tak sengaja menyenggol tuas katrolnya. Para penonton yang datang pun seketika langsung bingung melihat kehadiran Frank yang sangat konyol. Terlebih celana yang ia pakai melorot dan terlepas. I can't quite reach. What the hell is going on? I got it. Drebin. Ketika lampu mendarat di oktagon, Frank dengan cepat langsung memukul wasit. Kemudian ia pergi sebelum pihak keamanan menangkapnya. Out of there. You've got company. Ya, Frank berhasil mendapatkan plot device yang jadi sumber masalah di kasus ini. Tapi ia sama sekali tak mengerti bagaimana cara untuk menonaktifkannya. What's happened? Stop right there. Don't do it. Hingga akhirnya, Richard yang tak ingin rencananya gagal itu pun langsung menekan tombol dan mengaktifkan plot tersebut. Efeknya ternyata secepat itu, di mana semua orang langsung saling serang secara brutal. Di tengah kekacauan, Richard bersama para investor pun melarikan diri menuju bunker miliknya. Sementara Frank harus menghadapi keganasan manusia yang secara random menyerangnya tanpa sebab. Hey, Barrick. I don't want to hurt you. Untungnya nih orang sakti bener, dia berhasil ngalahin semua orang yang coba menyerangnya. Setelah itu Frank masuk ke dalam mobil untuk mengejar Richard. Tapi sialnya mesin mobil itu bermasalah. Entah secara kebetulan atau tidak, tiba-tiba seekor burung hantu muncul. Dan Frank mengasumsikan kalau burung tersebut adalah ayahnya yang pernah ia doakan untuk memberinya pertolongan ketika momen darurat. Help me, Daddy. What do we do? Just like old times. Jadi si Frank ini dibawa terbang oleh burung hantu tersebut dan mengejar Richard yang sudah lebih dulu pergi menggunakan motor. That's him. A little lower. Take it. Berkat bantuan burung hantu itulah, Frank berhasil membuat Richard tak berkutik. Ia benar-benar terpojok dan akhirnya mereka duel 1 lawan 1. Okay, Kane. Very well. Oh, what the hell? You wanna keep fighting? What? No. Dengan mudah Frank mengalahkan Richard, bahkan hanya dengan sekali pukulan. Tapi si Richard ini masih berusaha untuk melarikan diri dengan cara terbang menggunakan alat canggih di pergelangan tangannya. I'm gonna arrest you. I'll be flying. Akhirnya Richard tertangkap dan tak lama kemudian Beth muncul untuk berterima kasih kepadanya karena telah membantu mengungkap kematian Simon. Beth juga langsung menonaktifkan plot device tersebut, sehingga semua orang yang sebelumnya saling serang pun kembali normal dan saling berpelukan. You've made me a very happy woman. Mereka merayakan keberhasilan ini dengan bahagia, termasuk Dory yang kembali dipercaya oleh wali kota sebagai pemimpin kepolisian bersama Police Squad. Dan film pun tamat. Oke, jadi mungkin segitu saja alur cerita film The Naked Gun yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Terima kasih banyak bagi yang sudah menonton, semoga kamu selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan dipermudah dalam segala urusan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, akhir kata gue Aldi pamit undur suara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.